Allah Bapa Sorgawi, inilah doa kami. Seumur hidup kami mengikuti Engkau. Mengikuti Engkau dengan erat. Berkatilah firman-Mu di hari ini. Berfirmanlah kepada kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hari ini kita melihat kitab 1 Samuel pasal 3 yang disampaikan oleh Pastor Hokit. Saya merasakan sejarah seperti terbalik ditulis. Segala sesuatu telah terjadi. Orang-orang yang menulis sejarah ini dia duduk. Bagaimana dia mengutarakan tentang sejarah ini? Dan ini bagi kita sangat penting sebab kita berjalan dalam sejarah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Tahukah kamu apa yang terjadi minggu depan? Tetapi orang penulis sejarah ini pada saat kisah ini terjadi di hari-hari yang depannya mereka pun tidak tahu, tapi orang penulis sejarah ini semuanya telah melihat. Ini keterangan tentang sejarah, dia bukan teknik dalam sejarah. Kalau harus dengan teknik, banyak sekali perkara tidak akan selesai untuk ditulis. Dan dia menulisnya, dia juga harus menghitung atau memilih. Dia harus tahu apa yang ia tulis. Seperti kita bilang di kitab 2 Samuel atas beberapa pasal sebelumnya yang terdepan, Tuhan menggerakkan generasi sesungguhnya sejarah orang-orang dalam tokoh dan sejarah mereka tidak tahu, penulis mereka tahu, dan kita baca, kita pun mulai tahu. Tuhan bagaimana menggerakkan roda ini. Kita bisa takut, apakah aku salah satu dari salah satu dari roda itu? Kita yang tidak berdaya, yang secara yang pasif, kita diletakkan di antara roda besar itu. Tetap di Samuel sini bukan hanya Tuhan pun berhak untuk memilih. Keluarga Eli, kedua anaknya juga punya kuasa untuk memilih. Mereka bukan pasif, mereka bukan satu barang korbanan, tetapi Allah memberi dia untuk memilih. Mereka bebas untuk memilih merespon Tuhan, tetapi ada kalanya sesuatu telah melewati batas, mereka tidak bisa kembali lagi. Dan saya terus berpikir, mengapa Eli dengan kedua anak mengapa tidak bisa membuat kedua anaknya berubah? Kedua imam jahat ini, mereka besar di keluarga imam. Eli tidak bisa merubah anaknya. Saya ingin. Karena dia, menurut pikiran saya, karena Eli tidak bisa mengubah diri sendiri. Seorang ayah tidak bisa berubah. Kita tidak usah pikirkan kedua anaknya bisa mendengar katanya atau perkataannya. Bahkan umurnya semakin tua, kita melihat dia hanya duduk. Dia tidak punya gerakan atau berjalan, dan juga tidak berdaya menyuruh anaknya untuk duduk di hadapannya mendengar perkataannya. Bahkan dipanggil semakin jauh dan akhirnya tidak peduli akan dia karena dia tidak punya kekuatan untuk bergerak. Bahkan dikatakan di ayat kedua matanya juga sudah rabun. Dia tidak tahu apa yang anaknya perbuat. Dan ada sebagian berita yang didengar oleh telinganya. Selain khawatir apa yang bisa dia lakukan, selain umurnya semakin tua, kita makin merasa yang bisa mengubah diri sendiri semakin sedikit. Jadi saudara semua, kita
kitab Samuel, kita lihat keluarga Eli, bagaimana mereka, kelakuan mereka di dalam roda ini. Mereka tidak sepadan dalam bahkan mereka dihancurkan. Jadi kita bisa berubah. Ambillah kesempatan hari ini. Hari ini adalah hari yang terbaik. Kita kira kita bisa menunggu waktu berlalu, kita bisa berubah, kesempatan semakin sedikit. Kita bisa melihat keluarga kita untuk berubah pun semakin sedikit. Tetapi dunia bukan karena ini bisa berhenti. Roda dari Tuhan, dia akan terus berjalan. Kita lihat roda besar ini bagaimana ia digerakkan. Melihat runtuhnya kemerosotan dari satu keluarga dan salah satu keluarga dibangkitkan. Bagaimana mereka memilih untuk pada Allah. Apakah mereka serius terhadap firman Allah? Dan kita melihat firman kepada Allah, orang yang sangat luar biasa serius pada firman Tuhan. Dia yang bernama Samuel, dia mulai bertumbuh. Dulu belum ada kegiatan pribadi dengan perjumpaan dengan Tuhan. Di bait suci dia hidup, memang banyak mendengar, tetapi pada saat Tuhan mau berbicara kepadanya, dia tidak tahu bahwa Tuhan yang berbicara kepadanya. Dia mendengar suara ini bukan dari dia mendengar dan menanggapi suara ini. Nanti kita akan secara teliti terlihat. Dan roda ini apa itu? Tuhan bagaimana menggerakkan roda besar ini? Sesungguhnya Tuhan berbuat sesuatu bukanlah seketika. Bukan setelah roda itu berdiri di situ sudah lama tidak bergerak, kemudian tekan tombol baru bergerak. Kita lihat Tuhan mau mengubah arah roda ini. Eli pun tahu bahwa anaknya berbuat jahat. Kita lihat di pasal yang kedua. Di ayat ke-17. Demikianlah sangat besar dosa kedua anak muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Orang yang menulis kisah ini demikian menerangkan, mengutarakan mereka. Kemudian sampai di ayat 22 sampai dengan 26. Eli telah sangat tua apabila didengar segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel, dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Ini pun dia mendengar karena dia tidak bisa berjalan, bahkan penglihatannya semakin kabur. Maka dia menegur kedua anaknya. Dia berkata di ayat 23, "Mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu sehingga ku dengar dengan segenap bangsa ini dengan perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu?" Ayat 25, "Sebab jika seorang berdosa terhadap seorang yang lain, maka Allah yang akan mengadili. Tetapi jika seorang berdosa terhadap Tuhan, siapakah yang akan menjadi perantara baginya?" Tetapi tidaklah didengar mereka perkataan ayah itu. Kedua anaknya tidak dengar. Tetapi di dalam kisah ini, apa yang kita lihat? Seperti ada dua ayat yang sangat spesial, ayat 21. Sementara itu semakin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Seperti Yesus, dia semakin besar.
juga di ayat 26, Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Catatan ini mereka juga ditulis dalam keluarga, kejahatan keluarga Ela, mereka dicatat terhadap mereka satu anak yang bertumbuh dewasa. Tuhan terhadap orang juga di situ semakin suka kepadanya. Demikian roda besar ini mengubah jalannya. Keluarga ini dikutuk. Anak ini bertumbuh dia di dalam kasih Allah. Mengapa Allah berbuat demikian? Kita melihat di lagu pujian nyanyian Hana. Di akhir dari pujiannya, di ayat ke-10, orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan. Atas mereka ia menggutur di langit. Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkat dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapi. Rupanya seorang raja yang diangkat itu adalah kehendak Allah dan diurapi. Dan akhir dari ayat ini, ayat 35. Di ayat 27 di situ ada abdi Allah yang datang kepada Eli. Sesungguhnya apa yang Allah katakan kepada Eli dia sudah tahu. Mengapa Allah mengutus seorang abdi berkata kepadanya, kalau ada seorang abdi berkata kepadamu, ya pasti wah sudah ketahuan. Bukan hanya Allah yang tahu, aku tahu, bahkan dia mengutus seorang nabi berkata kepada saya. Dan perkara ini tidak boleh disembunyikan lagi. Hal yang tidak bisa disembunyikan kembali di ayat 35. Allah lewat abdi Allah berbicara kepada Eli. Dan dikatakan, aku akan mengangkat bagiku seorang imam kepercayaan. Allah mau mengangkat seorang imam. Di depan dikatakan ada seorang anak semakin besar dan disukai oleh Tuhan. Di sini roda mulai bergerak. Satu keluarga berubah dengan satu keluarga. Dan juga bukan orang Nasir yang melayani di bait suci, tetapi dia menjadi seorang imam yang sejati. Dan juga di situ aku akan membangun. Di ayat 35 dikatakan, aku akan mengangkat bagiku seorang imam kepercayaan yang berlaku sesuai dengan hatiku dan jiwaku. Aku akan membangun baginya keturunan yang teguh setia sampai ia selalu hidup di hadapan orang yang diurapi. Samuel, orang yang diurapi di hadapan Tuhan. Maka raja pun telah lahir. Dia mau mempersiapkan Saul dan Daud. Dan kita tahu Saul juga satu kesalahan. Sesungguhnya dalam hati yang diurapi yaitu Daud. Tetapi perkara mulai dipersiapkan. Dan roda ini mulai bergerak. Dikatakan 5 generasi menghadapi orang Filistin. Samson tidak mengalahkan orang Filistin. Eli juga tidak menang terhadap orang Filistin. Kemudian sampai bangkitlah Samuel. Sampai pada Saul dibangkitkan dan akhirnya sampai pada Daud. Mereka baru bisa tentram, bisa menghentikan tekanan orang Filistin terhadap orang Israel. Tapi sesungguhnya bukan hanya terhadap mengatakan tentang dua suku, peperangan dua suku. Daud mau membangkitkan tanah
yang diberikan Tuhan kepada Abraham. Dia mau membangkitkan tanah perjanjian yang diberikan ke orang Israel, yang dilihat oleh Musa di Sungai Yordan Timur dan Barat untuk mendapatkan tanah itu. Tetapi mereka selalu dalam tekanan dari suku-suku lain. Mereka sangat tertekan. Jadi Allah telah terlebih dahulu mempersiapkan orang yang diurapi. Pada masa itu terjadi, kita akan merasa itu sangat tepat. Tetapi pada saat kita kembali melihat dalam sejarah, segala sesuatunya telah ada yang ngatur. Tidak ada seketika terjadi. Jadi hari ini Allah berbicara kepadamu dan aku, tidak ada dikatakan secara tiba-tiba. Di dalam pengalaman hidup kita, Allah mungkin lewat orang yang berbeda berbicara kepada kita. Dia mulai menggerakkan roda ini. Kalau kita mau menanggapi Ali, hari inilah kita menanggapinya. Kita melihat di 1 Samuel pasal 3 dan ayat kita hari ini dengan tema firman Tuhan, tidak ada yang gagal, tidak ada yang gagal. Ini akhir dari pasal ini, ayat 19. Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya yang dibiarkannya gagal. Awalnya tidak demikian, karena Samuel belum pernah mendengar bagaimana Tuhan berfirman. Kita lihat orang menulis sejarah ini, dia punya teknik membawa kita pada arena itu. Seperti Samuel yang belum tahu apa-apa, yang pertama kali mendengar suara Tuhan. Dan masa itu apa yang terjadi dari ayat 1 sampai dengan 10. Tuhan memberikan Samuel penglihatan yang pertama. Penglihatan yaitu yang diterima dari Tuhan. Mungkin itu suara, mungkin itu satu gambar, bahkan melihat Allah berdiri di depannya. Ini adalah satu pengalaman yang rahasia. Yaitu cara Tuhan dan manusia mengadakan kegiatan rahasia ini. Di ayat 1 kita lihat, dilihat penglihatan pun itu tidak sering. Mengapa jarang? Seperti kita lihat, sesungguhnya kita merasa juga sangatlah tergesa. Ada orang yang mendengar tetapi dia tidak peduli. Jadi, maukah kamu terus memberitahukan? Dan kalau kamu memberitahukan masih berulang kali dan juga tidak bisa berkata yang banyak, sebab sepatah pun mereka tidak terdengar oleh mereka. Kalau kamu mau mendengar, kamu hanya memilih secara yang gampang, yang bisa dia dengar dan dia bisa menanggapi. Jadi kamu baru bisa berkata yang kedua atau yang ketiga. Dia mungkin mengenal akan hatimu, maka kamu lebih banyak baru bisa berbicara lebih banyak lagi. Eli terhadap abdi Allah berbicara dengan dia di hadapan, tetapi dia tidak punya tanggapan. Adakah kamu sangat kenal akan tanggapan ini? Allah berbicara kepada saya lewat orang lain berbicara kepada saya seperti tidak mendengar. Saya tidak ada tanggapan. Jadi kamu kira apakah Tuhan akan terus berbicara kepada saya? Di zaman Eli, hati Tuhan sesungguhnya sudah sangat tergesa-gesa.
Mengapa penglihatan Tuhan tidak sering? Karena awalnya bejana ini yang bisa mendengar firman Tuhan untuk meneruskan firman Tuhan, menyampaikan firman Tuhan. Eli, dia tidak melakukannya, dia tidak melihat dan terus tidak mendengar. Di depan ayat dikatakan Samuel yang muda menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Eli di situ. Pada masa itu firman Tuhan jarang. Penglihatan pun tidak sering. Di dalam Alkitab kita menemukan sesuatu yang aneh, seperti membunuh nabi, tidak mengakui akan suara Roh Kudus, merasa Allah sekarang tidak berbicara kepada kita. Dia hanya lewat Alkitab berbicara kepada kita, tetapi tidak. Tapi beruntungnya tidak membaca Alkitab, jadi setan tidak bisa berbicara kepada kita. Sesungguhnya Tuhan bisa berfirman kepada kita. Dari awal telah diterangkan bagaimana Dia menciptakan langit dan bumi. Allah berfirman, ada terang, maka terjadilah terang. Dia terus berfirman. Sampai hari ini Dia terus berfirman. Di dalam hidup kita setiap orang terus berfirman. Dan kisah ini terjadi. Eli, dia berbaring di tempat tidurnya. Sesungguhnya Eli terus selalu di situ. Jadi Samuel sangat tahu di mana dapat menjumpai dia. Dia sangat gemuk, berjalan juga susah. Matanya kabur, tidak dapat melihat dengan baik. Boleh kamu katakan hatinya sama dengan matanya kabur. Dia tidak bisa melihat dengan baik. Allah menampakkan diri pun dia tidak tahu. Abdi Allah berkata kepadanya, dia pun seperti menganggap tidak mendengar. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Tuhan. Seharusnya sebelum senja menyalakan lampu. Sampai sebelum pagi akan padam. Ya, itu hampir fajar. Tetapi hari masih gelap. Di ini sekitar jam 3 atau 4. Allah memanggil Samuel. Dia memanggil Samuel, memanggil namanya. Jawab Samuel, "Ya, Bapa." Kita bisa melihat Samuel pun dia mudah terbangun juga. Dia namanya dipanggil, dia langsung terbangun. Seperti kita pun demikian. Tapi kalau kita berbicara di pinggir kupingnya tidak mendengar, tetapi dipanggil namanya langsung terbangun. Bahkan di tempat yang jauh pun bisa kita mendengar, tetapi tidak percaya apakah dia memanggil kita. Orang terhadap namanya sangat spesial. Dialah di situ mendapatkan Eli. "Ya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku?" Dia punya reaksi, punya tanggapan. Tetapi Eli, reaksi dari Samuel mendapatkan Eli, dan Eli juga tinggal di bait suci. Eli berkata, "Aku tidak memanggil kamu, kembalilah tidur." Ini pertama kali Samuel mendengar Allah memanggil dia. Dan juga di ayat ke-6 Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun langsung bangun dan mendapatkan Eli. Eli berkata,
Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali. Dan orang menulis sejarah ini, menulis di situ, ditambahin 1, Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Belum ada pengalaman yang demikian. Jadi mengenal hanya dari pendengaran, didengar dari orang lain. Tetapi pengalaman secara pribadi belum pernah dialami. Belum pernah mendengar langsung dari Tuhan. Tadi dikatakan dari awalnya dia juga selalu salah terhadap, sebab dia belum punya hubungan dengan Allah yang demikian, dengan erat dengan Tuhan. Dan sampai di yang ketiga, Tuhan memanggil Samuel. Kalau kamu adalah Samuel, apa yang kami perbuat? Di 2 sebelumnya dikatakan, kembalilah tidur, jangan ribut. Aku tidak manggilmu. Ketiga kali ini didengar. Kalau kamu Samuel, apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu akan membangunkan Eli? Kamu takutkah akan dimarah orang? Sudah diberitahukan, bukan aku. Kamu datang lagi? Apakah kamu bisa ragu? Tetapi Samuel, dia mendengar, dia langsung menanggapi. Dan dia juga tidak banyak pikir. 3 kali dia datang mendapati Eli. Mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggilkan anak itu. Melihat dia imam yang punya pengalaman. Melihat ini dia tahu apa yang terjadi. Tetapi telah meninggalkan dia sangat jauh. Dia tidak lagi menjadi orang yang menerima firman Tuhan. Dan dia berkata kepada Eli, pergilah tidur, apabila dia kembali memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Tuhan, berbicaralah, hambamu ini mendengar. Dan kembalilah Samuel untuk tidur. Di ayat ke-10 keempat kalinya. Adakah kamu melihat kespesial ke ayat ke-10? Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah Samuel, Samuel, dan Samuel menjawab, berbicara, sebab hambamu ini mendengar. 3 panggilan itu sepertinya dari bait suci didengar tetapi di sini datang langsung di sampingnya. Allah berdiri di sampingnya memanggil Samuel. Dia tidak lagi menanggapi yang salah arah. Dia tidak lagi mengira Eli yang memanggil dia. Dia berdiri di sampingnya dan memanggil namanya, Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicara sebab Tuhanmu ini mendengar. Ayat ke-11 sampai dengan 14. Allah memberi Samuel penglihatan, yaitu nasib dari keluarga Eli. Saya merasa dalam perbuatan Tuhan ini sangat penting. Dia harus mempersiapkan Samuel menjadi imam. Dia harus memberitahu Samuel mengapa dia harus menggantikan Eli. Karena Eli. Penghukuman terhadap Eli akan datang. Kita lihat dulu. Kalau Allah terlebih dahulu berbicara kepada Samuel, baru menyuruh abdi Allah berbicara kepada Eli. Adakah kamu merasa satu susunan yang salah? Allah tidak tergesa-gesa. Dia tahu langkah awal dan belakang, bagaimana harus melakukannya, dan juga dia tahu memberitahu dari orang lain perbuatan dari anak
anak Eli. Orang lain memberitahu Eli. Eli pun tahu, tetapi Eli tidak berubah dan dia tidak berdaya. Allah mengutuskan abdi Allah berbicara kepadanya, dan hari ini sangat jelas. Tetapi Eli tidak berubah, dan dalam perkara itu Allah berbicara kepada Samuel dan dengan nyata bahwa Eli tidak ada perubahan. Tetapi Allah tidak diam diri, tidak menganggap apapun, tidak percaya. Kalau kamu tidak peduli sama aku, tidak peduli kamu. Tidak demikian. Roda Allah ini harus bergerak. Kamu tidak peduli Allah, tetapi roda Allah itu akan membelok. Ayat 11 sampai dengan ayat 12 sampai 14 menerangkan hal ini. Dikatakan, ketahuilah aku akan melakukan seru Israel, sehingga setiap orang yang mendengar akan bising kedua telinganya. Pada waktu itu aku akan menepati kepada Eli yang telah kufirmankan tentang keluarganya dari mulai sampai akhir, yaitu yang disampaikan oleh abdi Allah itu. Aku pasti akan melakukannya demikian. Ayat 13, sebab aku telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya. Di sini dikatakan di sini Allah memberitahukan Samuel bahwa ini akan terjadi. Kemudian dikatakan, aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yaitu, dan juga di situ Allah juga ayat 14, sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli bahwa keluarga Eli tidak akan dihapus dengan korban sembelihan atau korban sajian untuk selama-lamanya. Di sini Allah memberitahukan bahwa keluarga Eli pasti akan mendapatkan hukuman. Penghakiman Allah akan terjadi. Satu penglihatan yang sangat susah didengar dan dicernakan. Ini keadaan Samuel masa itu. Allah ingin dia tahu dengan jelas bahwa Allah sebelum melakukan sesuatu akan memberitahukan terlebih dahulu. Dia tidak akan melakukannya dengan seketika. Bahkan Eli sendiri pun telah tahu. Abdi Allah telah berbicara kepadanya. Kemudian Allah berbicara kepada Samuel. Dia terlebih dahulu berfirman baru bertindak. Dan di sub yang 3 ayat 15 sampai dengan 21, Allah menggunakan lewat Samuel, firman-Nya tidak dibiarkan gugur. Di ayat 15, Samuel tidur mulai pagi, kemudian dibukanya pintu Tuhan. Dia segar memberitahukan penglihatan kepada Eli. Dia menyembunyikannya di dalam hati. Tetapi Eli memanggil dia. Jawab Samuel, ya Bapak. Dia datang di hadapan Eli. Kata Eli, apakah yang disampaikan kepadanya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Kiranya beginilah Allah akan menghukum engkau, bahkan lebih daripada itu. Jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun kepadaku daripada apa yang disampaikannya kepadamu itu. Samuel sebelumnya tidak tahu apa yang akan dilakukan Allah terhadap keluarga Eli. Ada kalanya kita bisa salah sangka, mengira akan terjadi pada orang lain, tidak terpikir akan terjadi pada diri sendiri. Seperti orang
tidak tahu apa yang akan terjadi. Jadi Samuel dia memberitahukan semuanya kepada Eli. Terus apa yang dikatakan Eli? Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandang baik. Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Ada satu perasaan batu besar menindih kepiting. Seperti karena kehendaknya biarlah dia perbuat. Sesungguhnya dia tidak tahu akan tanggung jawab manusia dan pilihan manusia. Dia tidak tahu orang di hadapan Tuhan harus bertobat. Dia merasa Tuhan sengaja dan bersikeras untuk melakukan kehendaknya. Sesungguhnya Allah tidak demikian. Kita tahu bahwa di sejarah penulis dalam sejarah ini, bagaimana penulis menuturnya agar kejadian ini terjadi. Kita tahu bahwa Allah dengan kehendaknya, bukan kehendak yang dengan dipaksa, tetapi Tuhan harus di depannya harus beri kesempatan agar manusia berubah dan bertobat. Tetapi ada kalanya kita menganggap Allah itu seperti yang tidak bisa diubah. Kita tidak tahu apa yang Tuhan perbuat. Kita tahu apa yang diperbuat Tuhan. Ada kalanya perkara yang tidak baik terjadi padaku, aku akan menggerutu kepada Allah. Aku tidak melihat tanggung jawab sendiri. Biarlah perbuatannya apa yang dipandang baik. Sesungguhnya kehendaknya tidak ada satu orang pun yang bisa menghalanginya. Siapa yang bisa menghalangi rencana Tuhan? Kita melihat Allah menyertai Samuel dan tidak ada satupun dari firman yang tidak dibiarkannya gugur termasuk juga terhadap keluarga Eli. Dan juga di yang masa depan akan datang seorang raja yang diurapi pun tidak akan gagal firman Tuhan. Dan dia juga di tengah itu akan mengurapi raja. Itu pun firman-Nya tidak pernah gugur. Termasuk orang yang bertanya tentang firman Tuhan melalui Samuel sampai dari Dan sampai di ujung Batseba. Maka tahulah semua Israel dari Dan sampai Batseba bahwa Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Sangat jelas apa yang difirmankan akan terjadi. Bukan karena Samuel dia sangat pintar, tetapi Allah yang tidak membiarkan firman-Nya gugur. Samuel hanya penerus firman Tuhan, yang menyampaikan firman Tuhan. Dan Tuhan terus menyertainya, menampakkan diri di Silo. Dan ini terjadi di Silo, yang keadaan terbesar yaitu peperangan dengan orang Filistin dengan Israel. Dan apa yang akan terjadi? Akan didirikan seorang raja. Tapi yang paling dekat, keadaan yang paling dekat, yaitu di bait suci di Silo. Di situ Eli menjadi imam. Kedua anaknya imam yang jahat. Ada seorang muda mandul berdoa di hadapan Eli dan Allah mendengar dan memberikan Samuel anak ini. Semuanya juga terjadi di Silo. Salah satunya, tabut Allah akan meninggalkan Silo.
bait suci di Silo dihancurkan. Dan orang Filistin akan menginjak Silo. Dalam perkara ini, Tuhan tidak berhenti menyatakan firman-Nya kepada Samuel. Dia terus memberikan penglihatannya kepada Samuel, dan Samuel memberikan terus disampaikan firman Tuhan kepada orang Israel. Tuhan terus menampakkan diri di Silo. Dan hari ini apa yang diberitahukan kepada kita? Allah tidak mudah untuk membiarkan bait suci, tetapi kita sebagai jabatan imam, jabatan ini kita tidak melakukan dengan sungguh-sungguh, dan juga kita tidak bisa menentukan anak kita, menyuruh anak kita berbuat baik, maka Allah akan meninggalkan bait suci ini. Dia akan mengganti seorang nabi untuk menyampaikan firman-Nya. Orang yang bisa, nabi yang tidak membiarkan satu kata pun firman-Nya yang gagal, yang gugur. Mohon Tuhan untuk memberkati firman-Nya. Kalau kita mau berubah, bukan besok atau hari depan, tetapi hari ini. Setiap hari kita perlu di hadapan Allah. Kita mendengar firman-Nya, maka kita menanggapinya. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita memuji Tuhan Allah kita. Haleluya.
Tuhan, hari ini firman-Mu memberitahukan kami untuk mendengar Engkau. Tuhan, bukan hanya mendengar Engkau, kami baru bisa mendengar diri kami. Tuhan, kami melihat bagaimana Eli tidak bisa berubah, bagaimana dia bisa merubah anaknya. Ya Bapa, hari ini Engkau berfirman kepada kami setiap orang. Kita pejamkan mata. Kiranya firman Tuhan datang padamu di dalam hidup kita. Adakah satu benteng atau belenggu yang tidak bisa mengubah kita, tidak bisa hari ini kiranya Tuhan lewat penglihatannya berfirman kepadamu. Tuhan Yesus, kami memuji Engkau. Engkau Allah yang menciptakan. Tuhan, lewat perjanjian lama dalam Alkitab, Engkau memberikan kami untuk terus diperbaharui, berubah dan diperbaharui. Kami semua, seberapa lama kami percaya Tuhan, seberapa lama kami percaya Tuhan. Ya Roh Kudus, Engkau Allah yang terus melakukan perbuatan yang baru. Mohon Engkau menolong kami di dalam hidup kami punya kebiasaan yang lama yang tidak bisa kami lepaskan. Dan juga dalam hidup kami ada prinsip yang selalu mengikat kami sehingga kami tidak berubah. Ada kalanya di dalam hidup kami percaya Yesus, tetapi kami acuh tidak acuh. Kami menjauh, kami tidak diperbaharui. Ada kalanya seminggu lewat seminggu, bulan berlewat bulan. Aku yang sekarang ini sama dengan terhadap bulan-bulan yang lalu. Adakah perubahan? Adakah diperbaharui? Adakah pertumbuhan dalam kehidupan saya? Bapa kami, terhadap kami tahun yang lalu, apakah masih sama? Kami sekarang, bagaimana penderitaan kami tahun kemarin kami menderita, apakah juga kami tahun ini masih menderita? Tuhan, 1 tahun yang lalu kami tidak cukup iman, tapi bagaimana dengan sekarang? Roh Kudus, kami datang di hadapan-Mu, kami memohon kepadamu. Kami tidak perlu untuk memberikan tanggung jawab kami terhadap orang lain, tetapi kami perlu berbicara terhadap hati, terhadap roh kami, hari lewat hari. Adakah perubahan dalam aku? Adakah terobosan dalam aku? Aku makin bertambah kasih terhadap Tuhan atau malah saya mundur? Saya makin mendekat pada Tuhan atau malah mundur? Tuhan, ya Roh Kudus, Engkau Allah yang terus melakukan perbuatan-Mu yang baru. Kiranya keajaiban-Mu terjadi di dalam hidup kami. Di pagi hari ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu, kami berdoa.
diperbaharui dan berubah. Saudara semua, mari kita berdoa bagi kita sendiri dalam waktu tebuhmu. Apa yang dikatakan oleh Roh Kudus kepadamu? Kita berdoa untuk kita mohon Roh Kudus untuk memenuhi kita, memperbaharui kita, mengubah hidup. Roh Kudus, mohon Engkau menghancurkan bingkai-bingkai dalam hidup saya agar saya hidup terus mengadakan perubahan dan mengalami terobosan. Mari kita bersama berdoa. Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu. Kami berdoa, Tuhan, hancurkan segala dusta dalam hidup kami. Ketidakberdayaan kami, sifat kami demikian yang menyakitkan dalam hidupku demikian. Tuhan, aku dalam hidup, aku datang di hadapan Tuhan Yesus, hancurkan semua bingkai-bingkai dan belenggu dalam hidup kami. Tuhan, kami mau berubah, kami mau tegar di dalam Engkau. Kami tidak mau mencari keuntungan dari sana, tapi Tuhan, mohon Engkau tolong kami. Ubahlah hidup kami, berilah kemerdekaan dalam hidup kami. Mari kita berdoa agar Roh Kudus memenuhi kita lebih banyak lagi. Roh terobosan Tuhan, Engkau, Roh-Mu yang bekerja di dalam hidup kami. Terobosan demi terobosan terus terjadi di dalam hidup kami. Ya Tuhan, perbaharui hidup kami. Perbaharuilah hidup kami. Tuhan, aku mau berubah. Tuhan, aku mau mengalami terobosan di dalam hidup aku. Segala yang mengikat sekarang hancur dalam nama Tuhan Yesus. Lebih banyak lagi datang di hadapan Tuhan, menyembah Dia, lebih banyak lagi merindukan Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa mengubah hidupmu. Roh Kudus, Engkau yang menolong kami. Roh Kudus, Engkau datang di antara kami. Sebagai status sebagai nabi, ya, mohon Roh Kudus untuk membuka hati, telinga rohanimu. Kiranya kuasa Roh Kudus menerangi kamu hari ini. Hari ini kamu harus mendengar apa yang dikatakan firman Roh Kudus kepadamu, kepada Samuel. Dia semakin besar dan menyertai. Demikian juga firman Tuhan tidak dibiarkannya gugur. Di dalam hidup kita, apa yang harus kita deklarasikan? Kalau kita tidak mendengar, bagaimana aku menjadi saluran keluarnya firman Tuhan? Bagaimana firman Tuhan
yang disampaikan. Mohon Roh Kudus Engkau bekerja di antara kami. Buka telinga kami agar kami bisa mendengar. Berbicaralah kepada hati kami setiap orang terhadap masa depan kami, apa yang Engkau firmankan. Tuhan, berilah kami agar mendengar. Sehingga kami mendengar, maka kami bisa berdoa. Kami mendengar, kami bisa doa, dan kami deklarasikan. Tuhan, kami mendengar, kami menjalankannya di sepanjang hidup kami. Kiranya firman-Mu tergenapi di dalam hidup saya. Berbicaralah Roh Kudus. Kami ada waktu sedikit untuk apa yang Tuhan bicara kepadamu terhadap seumur hidupmu. Kalau kamu dengar, kamu bisa dicatat. Terus berdoa, kemudian terus berdoa sampai digenapi.把你所听的，你可以录音，然后你可以化为你的祷告，跟神说：“我相信。” Apa yang kamu terima dari Tuhan, yang kamu dengar, kamu tuliskan dan kamu berdoa. Kalau ada Tuhan sesuatu yang ingin kamu lakukan, kamu mohon pada Tuhan untuk menolong. Ya Tuhan, tolonglah aku. Tuhan, dan mohon Tuhan untuk kita agar menghormati firman Tuhan dan mengutamakan firman Tuhan. Kiranya dari kita semua, seperti dengan Hana Samuel, mereka pun sangat menghargai, menghormati akan firman Tuhan. Dan bagaimana dengan kita?
主啊，是的，你的羊听你的声音。 Tuhan, kami adalah domba-domba-Mu, mendengar 主，我们的 akan 一生， suara gembala 你 kami. 是我们最伟大的牧者。 Tuhan, Engkau adalah gembala kami. 主，我们不但要听，还要 Tuhan, 跟随你。 bukan hanya kami mau mendengar, tetapi Tuhan kami juga mau mengikuti. 主啊，在我们一生的年日， Tuhan, seumur hidup 你 kami, 的感动， berilah penghiburan, kekuatan kepada kami. Berilah jamahan-Mu kepada kami. Ada Engkau, kami tidak perlu takut. Ada Engkau, kami tidak akan kekurangan. Tuhan, Engkau adalah gembala agung kami. Tuhan, kami terima kasih kepadamu memberi kami kehidupan. Tuhan, kami bersyukur dan memuji Engkau. Engkau mendengar doa kami setiap hari. Tuhan, hari kami bukan hanya mendengar, tetapi Tuhan kami melakukan. Tuhan, mohon Engkau berikan kami punya iman dan kekuatan. Setelah mendengar, kami pun melakukan firman-Mu. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita katakan, Allah tidak membiarkan bait sucinya, walaupun Eli dan kedua anaknya yang berbuat jahat. Saudara semua, kita di 61 sebagai imam, kiranya engkau berdoa untuk tim pekerja gereja atau tim sekolah gereja Kristen. Kita berdoa untuk mereka, kita berdoa untuk imam kita, semua guru, pohon kehidupan, dan untuk staf gereja. Mohon Tuhan untuk mengurapi kami setiap orang, mengurapi mereka setiap orang, dan berjalan dalam kehendak Tuhan. Tuhan, mohon Engkau menolong kami setiap orang. Tuhan, di dalam hidup kami, pergi dari segala kejahatan dalam kehidupan. Kiranya Tuhan, Engkau membuang segala kejahatan, kekeras hati kami. Tuhan, berilah kami hati yang lemah lembut. Dan juga mohon Engkau menolong kami setiap orang. Tuhan, kami mau setia di dalam Engkau. Tuhan, kami rela untuk seperti Samuel berjalan dalam kehendak-Mu. Kami mendengar dan kami pun melakukan. Kami juga di hadapan mendengar kehendak Engkau, Tuhan. Kiranya sehingga kami dalam melayani Engkau tidak lagi dalam kekecewaan atau kesedihan. Tuhan, kami dengan hati, segenap hati kami untuk melayani ini. Mohon Engkau menolong kami. Bimbinglah kami Tuhan di dalam kehendak-Mu. Tuhan Yesus, kami datang dalam
Dalam nama Tuhan Yesus memberkati para imam dan juga orang-orang Lewi. Tuhan, Engkau menyertai engkau. Kemahmu ada di tengah-tengah manusia. Pelindunganmu ada di antara umatmu. Pada saat orang Lewi, imam, mereka lemah. Seperti Eli yang matanya kabur dan tidak mendengar engkau. Maka bait suci pun bisa dihancur. Jadi aku dalam nama Tuhan Yesus memberkati semua para imam dan orang Lewi dan termasuk saya sendiri. Karena engkau begitu penting, karena engkau bisa memutuskan kemah Tuhan ada di tengah-tengah manusia. Kamu bisa memutuskan apakah setiap orang bisa dipaskan atau Allah meninggalkan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu dan juga termasuk diri saya selama hidup saya, seumur hidup saya, menjadi orang yang takut akan Tuhan, menjadi orang yang saleh, takut akan Tuhan. Kamu bisa di hadapan orang, di hadapan manusia bisa berdiri dengan kokoh. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu, termasuk saya sendiri. Jalan melayani Tuhan penuh dengan cobaan, penuh dengan tidaklah mudah tapi saya dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Berani, tetap tegar, bertekun sampai pada akhirnya. Berani, setia sampai akhirnya. Firman Tuhan keluar lewat mulutmu, satu pun tidak ada yang gugur. Mulutmu adalah saluran keluar firman Tuhan untuk mengajar umatnya, dan umatmu dan firman yang dikeluarkan dari mulutmu mereka menjadikan mereka semakin mengasihi Tuhan dan tidak berjalan dalam yang sesat. Dalam Samuel, bagaimana dia melayani Tuhan, demikian juga kamu dan aku melayani Tuhan sampai kita tua, sampai kita pulang di rumah Bapa. Kita tetap setia pada Tuhan dan mengikuti Dia. Dia tetap setia melayani Dia dan sangat menghargai firman-Nya. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari semua dimanapun kalian berada. Dalam nama Tuhan Yesus aku memberkatimu. Kamu adalah juga imam kerajaan Allah. Firman Roh Allah ada padamu. Seumur hidupmu kamu takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan dan mengikuti Tuhan. Dan semua yang diajar dari gereja atau ketua selmu yang berasal dari kebenaran berdasarkan dalam kebenaran Alkitab, walaupun susah untuk bagimu terima dan dengar, tetapi kamu bersedia untuk mendengar dan mengikuti. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu dimanapun kalian berada. Kasih Allah, Roh Allah, penglihatan Tuhan, kebenaran firman Tuhan ada padamu sehingga engkau menjadi berkat bagi orang lain. Samuel membuat semua orang Israel dari penyembahan berhala kembali kepada Allah. Demikian juga aku dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu, karena kamu dimanapun berada, dari penyembah berhala semuanya itu putus pergi darimu, dan juga mereka akan kembali kepada menyembah Tuhan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Kita renungan pagi sampai di sini, kiranya Tuhan memberkatimu.